Perkenalkan, nama saya Hadian Sarif Musyabana. Nama aku Zan Anafi Alhad. Nama saya Fahmi Pauji. Nama saya Ahmad Abdadis. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang produk kami yaitu dimsum Diansin. Dimsum Diansin berasal dari negara Cina. Kami membuat produk ini terinspirasi dari negara tersebut. Dimsum ini terbuat dari olahan daging dan sayur, berlokasi di Bandung. Sebelumnya kami telah melakukan wawancara kepada orang-orang dan hasilnya 60% orang-orang lebih memilih dimsum dengan kadar minyak chili oil yang sedikit, tetapi 40% orang-orang memilih dengan dimsum seperti biasanya dan isinya olahan daging dan sayur. Adapun di bagian pernyataan masalah, setelah kami mewawancarai, masalahnya adalah kami tetap memilih dimsum dengan chili oil yang rasanya kompleks, tapi kadar minyaknya dikurangi sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian dampaknya, konsumen akhirnya memilih dimsum dengan chili oil yang kadar minyaknya dikurangi demi kesehatan mereka. Dimsum yang memiliki chili oil tetapi kadar minyaknya sangat rendah, dan juga di dalam dimsum tersebut terdapat olahan daging dan dicampur sayur agar terlihat sehat. Nah, di sini ada data pendukungnya yaitu sekitar 60% memilih dimsum yang dengan chili oilnya kadarnya rendah, dan 40%-nya ingin tetap dengan chili oil seperti biasanya, namun dimsum tersebut ingin dicampur dengan olahan sayur agar lebih sehat. Kami berlokasi di Bandung, industri makanan dalam bidang masakan bahan baku sehingga menjadi dimsum. Terima kasih. Ada analisis masalah. Yang pertama ada stakeholders yang terpengaruh. Nah, para konsumen di sini yang menyukai dimsum Diansin ingin kadar chili oilnya itu rendah, minyaknya yang rendah. Supaya apa? Supaya para konsumen tetap sehat dalam memakan dimsum Diansin ini, maupun dari pencernaan ataupun tenggorokan. Yang kedua, ada dampak bagi stakeholders. Nah, para konsumen akhirnya memilih dimsum dengan chili oil yang kadar minyaknya rendah supaya mereka aman, tetapi dengan rasa chili oil yang kompleks seperti rasa asin, manis, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada penyebab masalah. Nah, penyebab masalah di sini adalah para konsumen untuk memakan dimsum dengan chili oil banyak peminatnya, sehingga kami mengurangi kadar minyak dalam chili oil tersebut agar konsumen bisa menikmati chili oil tersebut dengan aman. Dan yang terakhir ada hubungan anggota atau kelompok. Karena kami penjual dimsum peduli dengan konsumen. Konsumen ingin sehat, sehingga kami mengurangi kadar chili oil yang ada dalam dimsum tersebut. Nah, selanjutnya ada segmen sasaran konsumen. Yang pertama adalah sasaran utama. Sasaran utama kelompok kami adalah pelajar dan mahasiswa di sekolah umum maupun swasta. Dan selanjutnya ada sasaran sekunder, pelajar dan mahasiswa. Bisa dilihat ini fotonya, ini adalah salah satu seorang mahasiswa yang berada di kampus USB. Jadi di sini saya akan membacakan segmentasi konsumen dan personal, yaitu teman saya yang bernama Ajeng Balkis Inal Mohak, usianya 19 tahun, dan kelompok utamanya yaitu pelajar dan mahasiswa di sekolah umum swasta. Di sini saya akan membacakan profil pelanggan saya, yaitu bersekolah di lulusan sekolah menengah atas, jenis kelaminnya perempuan, sekarang sedang berkuliah di Universitas Sanggabuana. Media sosial favorit pelanggan saya yaitu Instagram. Sumber informasi umumnya yaitu di media sosial. Terus saya akan membacakan jobs to be done dan alternatif. Di sini fungsionalnya itu sebagai penjual kita perlu dapat melakukan pasar. Terus untuk emosionalnya, sebagai penjual harus bisa yakin dan percaya diri untuk menjual suatu produk. Terus buat sosialnya, sebagai penjual bisa mendapatkan apresiasi dari pelanggan konsumen agar produknya bisa lebih banyak yang beli. Dari kelompok kami akan membahas tentang alternatif. Jadi alternatif kelompok kami saat ini yaitu penjual harus bisa mengikuti zaman untuk penjualan produk, sehingga
produk tersebut tidak ketinggalan zaman, dan artinya produk kita akan terus berinovasi untuk menyesuaikan kebutuhan para konsumen. Nah, kekurangannya dari alternatif pupuk kita saat ini yaitu kurangnya perbaikan pada produk, khususnya untuk chili oil yang minyaknya terlalu banyak. Oke, slide selanjutnya yaitu validasi masalah. Jadi kita mewawancarai beberapa konsumen, diantaranya ada yang nama Vanza, Riva, sama Wahid. Validasi masalahnya yaitu total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancari ada 5 orang yang secara luring dan 4 orang yang secara daring. Yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi adalah 5 orang, dan tidak puas dengan alternatifnya adalah 2 orang. Dari kelompok kami yaitu kami akan membuat dimsum dengan ukuran yang cukup besar serta harga yang cukup murah, dan juga kami akan membuat dimsum dengan campuran sayur-sayuran tentunya supaya lebih sehat, serta kandungan dalam minyak di chili oilnya akan sedikit kami kurangi. Dan juga kami akan menggunakan teknologi pengemasan dengan sintetis non-fiber. Untuk desain solusi kami yaitu dimsum besar dan murah, yaitu mencampur bahan dimsum dengan daging campuran sayuran agar sehat. Kemudian fitur utamanya, limbah styrofoam dapat diolah dan sintesis menjadi bahan berbentuk membran non-fiber. Produk ini dapat menyerap minyak dan menolak air. Yang selanjutnya, keunikannya, teknologi membran non-fiber ini dapat membuat konsumen menjadi sehat karena dapat menyerap minyak. Format solusinya, kita menggunakan marketplace dan produk fisik. Untuk teknologi atau metodologi utama, kami akan membuat styrofoam yang dapat menyerap minyak dengan teknologi sintetis non-fiber. Untuk yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang manfaat solusi. Yang pertama, manfaat fungsional. Pelanggan akan merasa aman ketika memakan dimsum karena chili oil dan bungkus dimsum kami sudah menjadi styrofoam non-fiber yang dapat menyerap minyak. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu manfaat mengenai emosional. Rasa tenang dan aman karena terjamin kesehatannya karena dimsum sudah dicampur dengan sayuran. Kemudian manfaat sosial, rasa aman dari konsumen ketika menikmati dimsum kami. Dan yang terakhir yaitu manfaat masyarakat. Mahasiswa akan merasa aman memakan dimsum karena buatan kami insya Allah terjaga kesehatannya. Selanjutnya mengenai pesaing produk kami, yaitu ada pesaing langsung dan tidak langsung. Untuk pesaing langsungnya yaitu perusahaan dimsum yang ada di Cicadas dan perusahaan dimsum langsung dari Cina. Kemudian pesaing tidak langsungnya yaitu perusahaan siomay dan perusahaan Georgia. Namun di sini kami memiliki keunggulan dari produk kami, yaitu keunggulan produk kami dimsum dengan menggunakan kualitas rasa yang konsisten dengan olahan daging ayam dan sayur. Selanjutnya ada pesaing, yang dimana pesaing itu dibagi 4. Yang pertama ada pesaing langsung di Indonesia, seperti halnya di dekat kami ada perusahaan dimsum di Cicadas. Nah, yang kedua ada perusahaan pesaing yang tidak langsung di Indonesia, seperti perusahaan siomay ataupun Georgia ataupun lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada pesaing secara global. Nah, contohnya seperti perusahaan dimsum yang berada di Cina karena dia sudah global dan mendunia. Nah, yang terakhir ada pesaing secara tidak langsung tetapi di global. Nah, seperti perusahaan Georgia di Cina, dan tentu itu juga pesaing yang sudah mendunia. Nah, selanjutnya ada analisis makro. Nah, ada tren yang menguntungkan, yang pertama dalam area teknologi. Nah, penjelasan tren ini adalah seperti dimsum beku sebagai solusi cepat untuk konsumen yang ingin serba praktis, jadi konsumen tinggal menghangatkan si dimsum tersebut. Nah, yang kedua ada area ekonomi. Nah, penjelasannya adalah inovasi dimsum dengan bahan baku premium, organik, rendah lemak, dan berbahan nabati. Nah, selanjutnya ada tren yang tidak menguntungkan, terutama di area ekonomi. Nah, penjelasannya adalah ketidakpastian dan kenaikan harga bahan baku utama seperti daging, minyak dalam chili oil, udang, sayuran, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada order. Nah, penjelasannya yaitu persaingan industri yang sangat ketat dan jenuh, memaksa pelaku usaha untuk berpegangan harga atau bersaing dengan harga.
Sumber data ini kami dapat dari studi analisis resiko usaha umum Dimsum pada tahun 2024. Ada proyeksi keuangan sederhana. Mata uang yang kami pilih adalah IDR, rupiah, yang berasal dari Indonesia, dan modal bisnis yang kami pilih adalah marketplace. Nah, di sini ada pendapatan dalam tahun ke-1 yaitu 73 juta dan pengeluaran kami adalah 14.600, sehingga kami mendapatkan keuntungan yaitu di 58.400.000 rupiah. Selanjutnya di tahun kedua kami mendapatkan kenaikan pendapatan yaitu sebesar 80.300.000 rupiah dan pengeluaran kami adalah 16.600.000 rupiah, sehingga keuntungan kami adalah 64.240.000 rupiah. Nah, di tahun ketiga kami memiliki kenaikan pendapatan lagi sebesar 88.330.000 rupiah dengan total pengeluaran kami adalah 17.666.000 rupiah, sehingga kami memiliki keuntungan 70.664.000 rupiah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe, yaitu formatnya ada di visi, terus fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe ini ada dimsum menggunakan bahan baku yaitu daging berkualitas dengan standar produksi. Penjualannya melalui APK, aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Instagram dengan format pamflet. Di sini aku mau menjelaskan tentang fungsionalitas yang enggak termasuk dalam prototipenya, yaitu integritas, pembayaran melalui cash, melalui online, transfer atau pembayaran uang tunai langsung. Jadi kita itu tidak menerima uang seperti pada dasarnya pembayaran cashless melalui online. Terus di sini juga saya membahas tentang validasi prototipe ini. Jumlah pengguna yang dilibatkan yaitu ada beberapa, seperti beberapa orang yang menyukai atau menyukai prototipe tersebut. Beberapa banyak orang yang netral atau sebagai besar tidak senang dengan prototipe ini, guys. Jadi yang dimaksud umpannya itu seperti umpan balik prototipe ini, ada aspek yang disukain para pengguna sama aspek yang tidak disukai oleh pengguna. Maksudnya kayak aspek yang disukai dari pembayaran dengan menggunakan pembayaran online karena lebih mudah, apalagi menggunakan QRIS. Dan sebagian besar aspek ini tidak disukai karena orang itu bisa menyangkanya lebih ribet, mengurangi kekurangan variannya. Jadi di sini aku membahas tentang analisis persaingan. Maksud dari analisis persaingan yaitu tentang membahas persaingan yang disaingkan oleh produk kami, seperti nama pesaingnya, jenisnya, kekuatannya, dan kelemahannya. Di sini aku akan membahas tentang apa sih analisis pesaing dari kelompok kita itu, seperti nama pesaingnya itu siomay sama gyoza. Kalau menurut saya kekuatan di siomay itu ada karena kualitas produknya yang cukup baik dan kualitas produknya yang baik. Kalau misalnya kelemahan tentang siomay ini bisa dibilang kualitas produknya tidak sama dengan gyoza ya, karena seperti yang kita lihat gyoza dan siomay itu berbeda bentuknya. Terus produk layanan kami akan lebih baik dan mempunyai solusi yang baik karena ini pengguna pembayaran yang opsional, rasa dimsum yang konsisten, dan penggunaan pembayaran dengan nyaman dan ramah lingkungan. Kita juga mempunyai penggunaan kemasan produk lingkungan yang baik. Itu ada ukuran pasar. Yang pertama ada TAM, Total Addressable Market, yaitu seluruh nilai pasar layanan makanan. Yang kedua ada SAM, artinya Serviceable Available Market, yaitu SAM kami diperkirakan sebesar 51,3 miliar US dollar. Yang ketiga ada SOM, artinya
serviceable obtainable market sebesar 64.240.000. Asumsi kelompok kami berfokus pada konsumen yang mencari produk yang konsisten, akan rasa dan produk sehat dengan ada unsur sayurnya. Sumber penelitian kelompok kami yaitu dari Fortune Business Insight 2024. Slide selanjutnya yaitu model pendapatan atau strategi harga utama maupun sekunder. Kelompok kami berpacu pada model marketplace. Yaitu ada link canvas yang berisi problem. Kami tetap membeli dimsum dengan ciri oil yang rasanya kompleks, tapi kadar minyaknya dikurangi sehingga aman untuk konsumen. Yang kedua ada solution, dimsum besar dan murah, mencampur bahan dimsum daging dengan campuran sayuran agar sehat. Yang ketiga ada key metric, jumlah produk per paket yang terjual, jumlah pelanggan baru, kualitas produk, efektivitas pemasaran. Selanjutnya ada unique value proposition, dimsum dengan menggunakan kualitas rasa yang konsisten dengan isian ayam dan topping sayur. Selanjutnya ada unfair advantage, resep dari dimsum Yansin yang banyak ditiru orang dengan varian yang sama. Selanjutnya ada channel. Kami akan menggunakan suatu kombinasi distribusi langsung ke restoran atau kafe, penjualan B2B melalui platform marketplace, penjualan online ke konsumen akhir, dan bekerjasama dengan distributor atau grosir. Selanjutnya ada customer segment, pelajar dan mahasiswa di sekolah umum dan swasta, pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya ada cost structure, bahan baku produksi, pemproduksian dan operasional, pengemasan, pemasaran dan penjualan, administrasi dan kelegalan produk. Dan yang terakhir ada revenue stream berupa model marketplace. Ayolah, bawalah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana negara juga Itu bener kan, Dra? Semuanya, assalamualaikum. si anjir. Coba. Buru atau buru. Gak apa-apa, lanjut. Yes. Sok. 1, 2, 3. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Negaranya. Kita jangan perkenalan kelompok sendiri. Gak apa-apa, tahu. Gampang, iya, gampang dengan si Pak. Gak apa-apa, ya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri gitu. Assalamualaikum, langsung aja namanya. Perkenalkan nama saya gitu. Enggak sini Bang. semuanya, perkenalkan nama saya Hadian Sari Musyabana. Nama saya Fahmi Fauji. Nama saya Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadian Sari Musyabana. Nama aku Zan Anafi Alhad. Nama saya Fahmi Fauji. Nama saya Ahmad Abdadis. Kenapa kamu tahu?